Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu menunjukkan kinerjanya karena menunggu kepastian pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dan berkaitan dengan kinerja ini itu menjadi salah satu syarat nantinya dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2024. Informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi PNS maupun P3K, ada satu informasi penting yang perlu Bapak Ibu honorer ketahui. Berbicara soal menyelamatkan honorer, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kena protes fresh graduate. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI bahwa honorer wajib diselamatkan melalui proses penataan yang telah digariskan sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, itu tepatnya dalam Undang-Undang ASN pasal 66 dan 67, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa itu memang wajib dilaksanakan paling lama Desember 2024. Di mana proses penataannya yaitu meliputi verifikasi dan validasi dokumen. Setelah verifikasi dan validasi dokumen, maka pemerintah beranjak pada pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, bukannya tidak ada fakta nyata terkait dengan kepedulian pemerintah untuk menyelamatkan para honorer. Termasuk yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk membuka setiap tahun rekrutmen ASN, P3K, dan PNS yang benar-benar beralamat kepada seluruh honorer mulai tahun 2019, 2021, 2022, dan di tahun 2023 tahun ini. Bahkan di tahun 2022 sudah dilaksanakan pengangkatan honorer hanya dengan seleksi dokumen, seleksi berkas, dan wawancara. Dan itu sudah terlaksana. Di tahun 2023 tahun ini lagi, pemerintah benar-benar memberi kemudahan kepada seluruh honorer untuk mengikuti tes CAT, tes CPNS maupun P3K, tetapi tanpa passing grade atau nilai ambang batas. Bapak Ibu honorer hanya diumumkan pengangkatannya atau kelulusannya bukan berdasarkan passing grade tetapi berdasarkan pemeringkatan sesama honorer. Nah, itu benar-benar kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah demi menyelamatkan honorer. Informasi ini lagi katanya selamatkan honorer, Menteri Pan RB kena protes fresh graduate. Mari kita simak kejelasan informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan satu ketegasan, kementeriannya memperkirakan jumlah honorer atau non aparatur sipil negara akan mencapai 1,6 juta jiwa pada 2024. Ingat Bapak Ibu ya, mencapai 1,6 juta jiwa pada 2024. Menurut Menpan RB Anas, saat ini total non-ASN mencapai 2,35 juta pegawai. 2,35 juta pegawai. Jumlah ini akan berkurang seiring dengan adanya non-ASN yang lulus seleksi 2021 sebanyak 1.585 pegawai. Kemudian non-ASN lulus seleksi 2022 sebanyak 317.148 pegawai. Lalu peserta seleksi CASN 2023 sebanyak 669.054 honorer. Menteri Anas menegaskan proses seleksi ini sedang berlangsung. Dia mengakui bahwa dalam seleksi
calon aparatur sipil negara 2023, pemerintah mendahulukan honorer dan THK 2 sehingga membuat fresh graduate komplain dengan hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh Menteri Anas terkait dengan mendahulukan para honorer THK 2 ya dan honorer yang sudah lama mengabdi itu diutamakan adalah tindakan tepat untuk menyelamatkan para honorer walau menuai protes dari fresh graduate. Ini kemarin kita dapat komplain berat dari teman-teman fresh graduate karena dari total ini 80% adalah honorer dan tenaga honorer kategori 2 paparnya. Ini disampaikan dalam rapat Komisi 2 kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dia menambahkan, kebijakan ini sesuai dengan mandat dari DPR RI, yakni penyelesaian honorer harus diutamakan. Memang menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdul Azwar Anas, jatah fresh graduate tahun ini hanya 20%. Mereka komplain, kenapa jatah kita hanya 20%, tidak 80%, ujarnya. Melihat hal ini, Menteri Anas mengatakan pihaknya akan menambah porsi untuk fresh graduate pada tahun 2024. Ini akan dijalankan seizin dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Nah, mengenai hal ini Bapak Ibu, tentunya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan BKN dan bersama dengan stakeholder lainnya termasuk DPR RI sudah memikirkan secara matang mengenai perbandingan formasi kebutuhan calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, yang mana 80% banding 20%. Untuk jatah honorer ditetapkan 80% dan untuk jatah fresh graduate hanya 20%. Pengakuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa penetapan jatah formasi 80% untuk honorer ini itu sesuai dengan amanat dari DPR RI dan juga instruksi yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya bahwa honorer ini benar-benar harus dituntaskan. Nah, jadi dalam hal penetapan 80% dan 20%, jatah honorer 80% dan 20% untuk fresh graduate, ini sudah merupakan satu keputusan dalam rapat Komisi 2 atau rapat Panja DPR RI Komisi 2 dengan para menteri, yaitu Menteri Pan RB dan Kepala BKN. Jadi, walaupun menuai banyak protes, komitmen yang telah disepakati antara DPR RI dan pemerintah itu wajib dijalankan. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang benar-benar jadi prioritas pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.